Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas sudah kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan Tuhan masuk kembali ke dalam bait suci. Sekali peristiwa aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang nampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat, ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku bersujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu, sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku, aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap kali datang ke sebuah tugas, selalu lebih mudah dicapkan daripada dilakukan. Hanya melihat sesuatu yang perlu dilakukan, kami mungkin memiliki ide dan memberikan saran tentang bagaimana melakukannya. Tetapi ketika harus melaksanakan ide dan saran itu, mungkin jauh dari mudah dan sederhana. Memasang kancing kembali ke kemeja mungkin tampak sederhana. Tetapi ketika kita tidak dapat menemukan jarum atau benang yang tepat, maka kita hanya akan terjebak dengan tugas yang tampaknya sederhana. Melakukan karya belas kasih jasmani atau rohani mungkin tampak sederhana dan kita dapat membicarakannya dan mendiskusikannya serta merenungkannya secara mendalam, tetapi melakukannya dapat menjadi masalah lain sama sekali. Jadi, ketika kita memberikan ide dan saran, marilah kita juga mengerjakan tugas itu dan merasakan sendiri apa yang dituntut darinya.
Mungkin tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam Injil, Yesus mengatakan kepada orang-orang untuk mendengarkan apa yang dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi kepada mereka karena mereka menduduki kursi Musa, tetapi tidak untuk dibimbing oleh apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Ketika kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita hanya akan memberikan banyak ide dan saran bahkan komentar dan kritik. Mari kita rendah hati dan biarkan tindakan kita berbicara dan membawa bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.